25.000 rumah subsidi akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 29 September mendatang. Belasan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut alami keracunan makanan hingga dilarikan ke puskesmas. Nikmatnya sate Dlamer, warung makan milik Mimi Nini di Jalan Jangga, Pantura, Indramayu. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, 25.000 rumah subsidi akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 29 September mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Pemerintah akan meluncurkan 25.000 rumah subsidi pada 29 September mendatang. Rencananya peluncuran rumah subsidi tersebut secara simbolis akan dilakukan di Bogor. Ditemui di acara sosialisasi kredit perumahan pada Kamis malam di Sabuga, Bandung kemarin, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait mengatakan peluncuran 25.000 rumah subsidi tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rumah subsidi yang diluncurkan ini tersebar di 100 titik di 35 provinsi. Ya, kemudian juga nanti tanggal 29 September ya saya sudah sampaikan undangan dan bicara langsung dengan Presiden untuk mengundang beliau hadir peluncuran 25.000 rumah subsidi sekaligus di Bogor. Klasternya Tapera, Pak Heru. Ya, saya rasa belum pernah kita dengar ya ada kurang lebih 100 kota ya. 100 titik ya. Saudara, terpidana kasus tindak pidana korupsi proyek Bandung Smart City yang juga mantan wali kota Bandung Yana Mulyana telah dinyatakan bebas bersyarat. Yana diketahui keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 14 Juni 2025. Kabar bebasnya Yana Mulyana terungkap dari unggahan Kepala Pelaksana BPPD Kota Bandung, Didi Ruswandi, di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Yana tampak berfoto bersama sejumlah koleganya. Bebasnya Yana Mulyana ini juga dibenarkan oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Bandung. Menurut Budiana, selaku pembimbing pemasyarakatan Madya Bapas Bandung, Yana dinyatakan bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 14 Juni 2025. Meski sudah keluar lapas, namun Yana tetap harus melakukan wajib lapor hingga tahun 2027 nanti ke Bapas Bandung. Wajib lapor ini sebagai pengawasan dan pembinaan untuk membantu klien beradaptasi kembali dengan masyarakat. Sudah sesuai dengan aturan, yang bersangkutan sudah menjalani 2/3 masa pidana di dalam lapas dan pada tanggal 14 Juni 2025 yang bersangkutan menjalankan pembebasan bersyarat. Seperti itu. Sebelumnya Yana Mulyana divonis Pengadilan Tipikor Bandung 4 tahun penjara pada tahun 2023 lalu. Yana dinyatakan bersalah menerima suap dari proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet service provider pada program Bandung Smart City. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir Kings Shopping Center.
Warga digegerkan dengan penemuan seorang perempuan muda yang tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Tregol, Kota Bandung. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir King Shopping Center. Menurut Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, sebelumnya korban terlihat duduk di atas tembok pembatas lantai 11, seorang diri dengan posisi menghadap ke arah dalam parkiran. Petugas security sempat menegur, namun korban tak menghiraukan. Kami tadi menerima laporan informasi dari manajemen King bahwa ada seseorang yang informasi awal jatuh dari lantai 11. Dan setelah kami cek TKP benar, seorang perempuan kelahiran tahun 2006. Menurut saksi, sementara saksi yang melihat bahwa perempuan tersebut duduk di lantai 11 ya, dan menghadap ke dalam. Jadi diperkirakan jatuhnya itu adalah membelakangi. Jenazah korban telah dievakuasi oleh PMI dan tim Inafis Polrestabes Bandung dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian ini. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, belasan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut alami keracunan makanan hingga dilarikan ke puskesmas. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, seorang pria mencuri kabel grounding di jalur kereta cepat Wush antara stasiun Padalarang dan Tegaluar. Kabel yang dicuri merupakan pengaman instalasi listrik. Pencurian itu terungkap saat petugas keamanan Wush melakukan patroli di kilometer 114+300 Jalan Tipar Barat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku membawa karung yang isinya 51 potong kabel grounding ukuran 35 cm dan 3 potong kabel grounding ukuran 70 cm, serta 1 buah kunci pas dan 1 buah pisau cutter. Tindakan tersebut sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan Wush. Kabel tersebut merupakan bagian dari pagar sound barrier dan berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik untuk menyalurkan arus petir ke tanah, sehingga dapat melindungi prasarana dan sistem operasi kereta cepat. Saat melakukan patroli rutin di kilometer 114+300, petugas KCIC menemukan seorang yang mencurigakan dan membawa karung berisikan 54 potong kabel grounding serta peralatan berupa kunci pas dan juga cutter. Kabel grounding tersebut merupakan bagian dari pagar sound barrier yang berfungsi penting untuk menyalurkan arus petir ke tanah, melindungi sistem kelistrikan, serta menjaga keamanan perjalanan kereta cepat Wush. Pencurian komponen vital ini sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional Wush. Kasus ini ditangani serius oleh KCIC dan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Padalarang. Pelaku beserta barang bukti sudah dibawa oleh Polsek Padalarang untuk langkah hukum lebih lanjut. Pihak KCIC menegaskan bahwa perjalanan Wush tidak terganggu. Petugas teknis sudah melakukan perbaikan di lokasi sehingga sistem pengamanan kembali normal. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Belasan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut mengalami keracunan makanan hingga dilarikan ke puskesmas. Dinas Kesehatan pun langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal tersebut. Pihak Puskesmas Kecamatan Kadungora bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat secara intensif melakukan penanganan terhadap 15 siswa SMP dan SMA yang alami keracunan massal.
Dari total siswa sebanyak 649 orang yang berada di salah satu sekolah di Kecamatan Kadungora, petugas kesehatan sebelumnya telah memeriksa sebanyak 150 siswa. Namun dari jumlah tersebut, 15 orang diantaranya terpaksa harus mendapatkan perawatan medis dan dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu terkait siswa keracunan, apakah akibat mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis atau bukan? Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait dan masih menunggu hasil investigasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Garut, Asep Surahman, mengatakan 15 siswa masih dirawat dan alami keluhan yang sama, yakni mual-mual, mules, muntah, dan buang air besar. Ditambahkan dia, guna memastikan awal mula keracunan, sampel makanan pun dibawa ke laboratorium di tingkat provinsi untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, kita hari ini ada Puskesmas Kadungora ya kedatangan pasien dugaan keracunan makanan sebanyak 15 orang ya, berasal dari wilayah Puskesmas Salah. Cuma kita tangani di sini karena ada tempat perawatan. Kalau penyebabnya apa belum pasti? Ini kita masih diinvestigasi dari mana asal penyebabnya. Kita udah ambil sampel makanannya, ya kita akan periksa ke laboratorium yang ada di provinsi. Pasien korban keracunan usai menyantap makanan di sekolah masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Kadungora, Garut, Jawa Barat. Dan kondisinya pun terus membaik. Pihak Puskesmas Kecamatan Kadungora, Garut masih melakukan perawatan secara intensif terhadap korban keracunan usai menyantap makanan di sekolah mereka pada hari Selasa lalu. Sebelumnya, Puskesmas Kadungora telah menerima korban keracunan makanan sejak Rabu siang sebanyak 26 orang. Namun, sebagian dari mereka telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan tersisa 16 orang yang kondisinya terus membaik dan secepatnya akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, terkait penyebab keracunan, apakah akibat mengkonsumsi makanan program makanan bergizi gratis atau bukan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait dan masih menunggu hasil penyelidikan dari uji sampel makanan di laboratorium provinsi. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, nikmatnya sate Dlamer, warung makan milik Mimi Nini di Jalan Jangga Pantura, Indramayu. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. Saudara, berkunjung ke Indramayu tak lengkap jika tidak merasakan nikmatnya sate Dlamer. Warung makan milik Mimi Nini di Jalan Jangga Pantura, Indramayu. Selain rasa sate Dlamer yang nikmat dan bisa mengenyangkan perut saat lapar, harga sate Dlamernya sangat ekonomis dan terjangkau. Ya, sate Dlamer Mimi Nini. Siapa tak kenal dengan sate legendaris di Jalan Raya Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang sejak tahun 80-an hingga sekarang masih eksis dan selalu diburu pecinta sate dari kota besar di Indonesia. Sehingga kurang lengkap rasanya bagi Anda saat jalan-jalan di Kabupaten Indramayu tanpa mencicipi kuliner sate Dlamer legendaris milik Mimi Nini ini. Selain memiliki tekstur daging sate yang empuk, juga bumbu sate yang berbeda dengan yang lain. Selain sate kambing, sapi, dan ayam, warung makan sate Dlamer ini juga menyediakan sejumlah menu lainnya. Di antaranya sop daging dan empal daging kambing muda yang bisa dipesan oleh pengunjung sate Dlamer ini. Pengunjung mengaku bahwa sate Dlamer ini berbeda dengan yang lain, baik rasa daging hingga bumbu satenya. Selain rasa satenya, harga pun ekonomis dan terjangkau, sehingga cocok bagi pelancong saat melintas di jalur Pantura. Untuk rasanya dagingnya sangat empuk. Terus mungkin bedanya dari bumbunya ya. Kadang di warung-warung lain bumbunya
beda-beda, tapi ini sudah pas dengan yang disajikan. Selain sate ada gulai, ada yang lainnya juga. Terus ada sop. Untuk rasanya gimana? Untuk rasanya sangat enak, pas juga rasanya. Pemilik mengatakan bahwa nama Sate Dlamer adalah mengenang nama panggilan orang tua di saat masa mudanya. Yaitu nama dari orang tua, nama panggilan orang tua waktu kecil. Lesetan apa namanya itu, ya kayak gitu. Sampai ya sekarang lah, nama Sate Dlamer, nama dari orang tua itu, nama panggilan. Terus kalau ini jualnya menu apa aja nih? Menunya ya banyak, sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kulit ayam tuh, terus ayam bakar, terus empal, sop, ya. Untuk pengunjung warung makan sate legendaris Sate Dlamer Janggalo Sarang Indramayu ini datang dari semua kalangan, yakni pemerintahan, politisi, dan masyarakat umum di wilayah Ciayu Majakuning, serta kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, sejumlah pekerja kereta api Daop 3 Cirebon bertarung adu kekuatan menarik kereta lokomotif di depo lokomotif Stasiun Kejaksan. Tak hanya adu kuat, pekerja pria dan wanita ini diadu kekompakannya untuk membuat kereta yang ditariknya mencapai garis finish. Lebih dari 100 pekerja pria dan wanita di kereta api, anggota komunitas, hingga sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon adu ketangkasan di depo lokomotif Stasiun Cirebon. Mereka adu kuat dan adu cepat untuk dapat menarik kereta lokomotif yang bertugas sebagai kepala atau mesin utama untuk mengantarkan penumpang. Tak main-main, kereta yang memiliki beban 108 ton ini hanya ditarik oleh 10 orang. Artinya, tiap satu peserta bertugas menarik beban sekitar 10 ton. Tak ayal, para peserta lomba tarik kereta ini tampak harus berjuang keras hingga sangat kelelahan. Tak hanya bagi pria, lomba ini juga melibatkan pekerja perempuan yang ikut menarik beban berat ini. Mereka sama-sama berjuang tanpa melihat latar belakang jenis kelamin. Marsini, manajer angkutan barang PT KAI Daop 3 Cirebon menyebut dirinya mengapresiasi panitia karena membuka kesempatan peserta perempuan. Lomba yang identik diikuti oleh pria akhirnya bisa dirasakan juga oleh perempuan. Acara yang langka ya, langka banget. Ini tarik lokomotif, bukannya tarik tambang, tapi ini seru banget dan kita memberikan warna ya terhadap rekan-rekan. Selama ini kan laki-laki semua, kita ada perempuannya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa perempuan pun kita mampu. Jadi filosofi dari tarik lokomotif ini, lomba ini ada filosofinya. Pertama jelas kaitannya dengan kolaborasi ya, kerjasama tim. Kemudian di situ juga butuh semangat tinggi, motivasi dan pantang menyerah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terlihat aktivitas atau pekerjaan yang berat, namun ketika dilakukan secara bersama-sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lomba tarik kereta ini dimaksudkan untuk memeriahkan hari ulang tahun kereta api ke-80 dan juga Hari Perhubungan Nasional. Lomba dan kerja kolaboratif ini ditunjukkan untuk memperkuat rasa kekompakan antar sesama. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.